Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, belajar bersama kembali, mempelajari kitab 40 hadis qudsi, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini saya beri judul sakit demam dapat memperingan siksa pada hari kiamat. Nah, temriki hadisipun diriwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kula wacaaken hadisipun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ada maridan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sedang sakit. Wa ma'ahu Abu Hurairah, bersama beliau Abu Hurairah. Min wa'kin kana bih. Nah, orang yang dijenguk ini dia sedang sakit kepala, demam, panas, pusing. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia yang sakit ini, absyir, bergembiralah kamu, fa innallaha yaqul, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hiya nari, panas, demam itu adalah apiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Usallituha ala abdi, aku timpakan kepada hambaku al-mu'min yang beriman, fid dunya, di dunia, litakuna haddahu minan nar, agar supaya hal tersebut dapat menggantikan baginya dari api neraka pada hari akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Namun di sini ada perbedaan pendapat. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau mengatakan hadis ini dari jalur ini dhaif. Kenapa? Karena pada sanad hadis ini terdapat kesalahan dari sisi perawinya, ada illah, ada cacat. Sebagaimana beliau sebutkan, sebenarnya hadis ini dari Abdurrahman bin Tamim bin Yazid bin Tamim, tapi ternyata perawinya keliru ketika menyebutkan dia, sehingga ketika menyebutkan nama beliau sama dengan nama perawi yang lain, yaitu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Sedangkan periwayat perawi yang meriwayatkan dari Abdurrahman ini
Beliau tidak pernah ketemu dengan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Kalau meriwayatkan dari beliau berarti ada terputus sanadnya. Yang ketemu sama beliau siapa? Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Namun perawi ini adalah lemah, dhaif. Di sini letak illahnya. Dan Syekh Abu Ishaq menyebutkan perkataan para a'immah, para ulama dahulu, ulamaul ilal, disebutkan oleh beliau. Dan saya lebih condong kepada pendapatnya beliau. Beliau mengatakan bahwasannya hadis ini disahihkan oleh Syekhuna, kata beliau. Hafizahullah ta'ala, tapi sepertinya beliau belum sampai, artinya terlewatkan dari bacaan beliau bahwa saat ini adalah Abdurrahman bin Yazid bin Tamim, bukan bin Jabir. Kalau bin Jabir itu sikoh dia, tapi tentunya tidak ketemu di situ. Namun beliau menyebutkan jalur yang lain, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Usamah an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari jalur yang lain, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-humma min kiri jahannam. Demam ataupun sakit demam, panas, itu adalah bagian daripada panasnya api neraka. Fama asabal mu'min minha kana hadduhu minan nar. Seorang yang beriman ketika dia tertimpa musibah sakit panas ini, itu merupakan istilahnya pengganti, ya, pengganti api neraka nanti pada hari akhirat. Kalau sudah tertimpa di dunia dan dia sabar, dia terbebas dari api neraka nanti di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Nah, di sini berarti penisbatan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Tapi yang sahih itu penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalurnya siapa? Usamah tadi itu. Nah, ini terkait dengan hadis yang ke-8. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang demam, ketika seseorang panas, hendaknya ingat bahwasannya itu subhanallah, alhamdulillah, di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan itu tidak, kalau dibandingkan dengan panasnya api neraka, luar biasa. Panasnya api di dunia itu loh, sudah panas, itu masih 70 kali lipat panasnya api di dunia. Nah, 70 kali lipat panasnya api di dunia itu rasanya atau panasnya api di neraka. Nah, kalau seseorang sakit panas, kemudian dia sabar, kemudian dia ingat, oh iya Masya Allah, ini sebagai peringan, memperingan nanti ketika di akhirat, mudah-mudahan kita husnudzon kepada Allah, Allah membebaskan kita dari api neraka dengan sabar ketika ditimpa sakit panas tersebut. Ini hadis ke-8. Kemudian hadis yang tadi hadis ke-7 ya. Sekarang hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 di sini saya kasih judul sakit ataupun kesulitan ekonomi itu juga merupakan kafarah, penebus dosa. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik, tadi Abu Hurairah. Namun tadi hadisnya lemah. Penisbatannya kepada Allah lemah. Nah, namun dari jalur yang lain yang benar adalah penisbatan itu kepada Nabi SAW. Yang ke-8 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna rabba subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Yaqulu wa izzati wa jalali. Allah berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, la ukhriju ahadan minad dunya, aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia, uridu an aghfira lahu, sedangkan aku ingin untuk mengampuni dosa-dosanya, hatta astawfiya kulla khati'atihi fi unuqih, sampai aku menebus dosanya tersebut bisuqmin fi badanihi wa iqtarin fi rizqihi, sampai aku menguji dia, sampai aku menurunkan suatu musibah kepada dia berupa penyakit, sakit, ataupun dalam keadaan kesulitan ekonomi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Rozin, diriwayatkan oleh Rozin. Bapak Ibu sekalian yang sering membaca hadis mungkin agak aneh, ini kok Rozin? Biasanya kan Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kok ini Rawahu Rozin? Siapa Rozin ini? Rozin beliau ini adalah Ibnu Muawiyah Al-Abdari. Beliau punya kitab namanya Tajridus Sihah As-Sittah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis ya, dari Kutubus Sittah. Dari hadis Kutubus Sittah ya, dikumpulkan hadis-hadis tersebut, ditartib lagi oleh beliau. Tapi kitab yang keenam, kalau biasanya Kutubus Sittah ini kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi beliau yang keenam ini bukan Ibnu Majah, tapi Muwatta Imam Malik. Kemudian kitab inilah yang dikumpulkan, berarti termasuk kitab yang mengumpulkan 6 kitab. Beli kitab itu dapat 6 kitab. Satu kitab ada Tajridus Sihah. Kemudian datanglah Ibnul Azir, beliau mentartiblah kitabnya. Siapa ini? Ar-Rozin, dalam kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul atau fi Haditsir Rasul itu. Namun Rozin Ibnu Muawiyah Al-Abdari ini beliau menambahkan dari hadis-hadis Kutubus Sittah itu tadi hadis-hadis yang lemah. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bahkan hadis palsu juga, dan tanpa memberitahu itu referensinya dari kitab apa. Itu. Nah, intinya hadis ini, kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau mengatakan wa yaglibu alaihi adamus sihhah. Hadis ini menurut beliau ini tidak sahih. Ya, hadis ini. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menguji seorang hamba, entah itu dengan penyakit, entah itu dengan kesulitan ekonomi, jika dia bersabar, maka hal itu merupakan kafarah, penebus dosa. Di sana banyak hadis yang menunjukkan tentang itu, hadis sahih. Jadi secara makna itu benar adanya. Namun secara penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah. Oleh karenanya Syekh Abu Ishaq mengatakan lebih baik musannif tidak memasukkan hadis-hadis lemah dalam kitab ini. Berarti 2 hadis tadi lemah hadis itu. Oleh karena itu tidak kita bahas secara detail, namun yang jelas kita belajar hadis akhirnya tahu. Penting juga mengetahui hadis dhaif, penting juga mengetahui hadis palsu misalnya. Nah, agar supaya kita tidak tertipu, oh ternyata itu palsu, tapi dari sisi makna benar adanya. Nah, kemudian nih hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini saya beri judul berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini
Hadis ini diriwayatkan oleh Wasilah ibnul Asqa. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya itu kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya'a, maka hendaknya berprasangkalah kepadaku ya, sesuai dengan kehendakmu. Maka berprasangkalah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kehendaknya dia. Nah di sini falyadhunna, maka hendaknya hambaku berprasangka kepadaku masya'a, sesuai dengan keinginannya. Apa? Kalau berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau berprasangka buruk kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keburukan-keburukan sesuai dengan prasangka seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kalau kita lihat di sini, kita bahas dua hal terkait dengan perawi yang disebutkan dalam sanad, kemudian yang kedua terkait dengan matan hadis. Terkait dengan sanad, di situ yang meriwayatkan hadis ini adalah Wasilah ibnul Asqa. Namanya Wasilah, putra daripada Al-Asqa, putra daripada Ka'ab ibnu Amir Al-Laisi dari Bani Lais. Beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamnya pada tahun ke-9, sudah di akhir-akhir ya. Kemudian beliau ini termasuk teman-temannya Abu Hurairah, karena beliau ini termasuk di antara sahabat Nabi yang miskin, tinggalnya di Suffah, termasuk ashabus Suffah, temannya Abu Hurairah, Wasilah ibnul Asqa. Di antara manaqib beliau, beliau pernah ikut perang Tabuk. Beliau berangkat perang Tabuk itu tidak punya tunggangan. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mempunyai tunggangan, sehingga bergantian dengan Wasilah. Kalau siang ya, yang punya tunggangan naik, nanti Wasilah di waktu malam, Wasilah yang naik, yang punya tunggangan jalan. Itu. Dan Wasilah ibnul Asqa niki diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan muammar, berarti umurnya panjang. Beliau meninggal dunia umur beliau 105 tahun. Masya Allah, 105 tahun nggih, dangu 105 tahun. Niki Wasilah ibnul Asqa. Kemudian di antara manaqib beliau disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Beliau meriwayatkan dari Abu Ammar dari Wasilah. Wasilah menyebutkan hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengambil Hasan dan Husain, kemudian Fatimah, dan kemudian beliau mengambil kain dan diikat dengan kain semuanya, dirangkul dengan kain semuanya sama Rasulullah. Rasulullah kemudian membaca firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan liyudhiba ankumur rijsa, menghilangkan, membersihkan dari kalian wahai ahlul bait ar-rijs, kotoran-kotoran, wa yutahhirakum tathira. Nah, kotoran-kotoran berupa kesyirikan, dosa-dosa dan sebagainya, wa yutahhirakum tathira, menyucikan kalian. Kemudian Wasilah mengatakan, ya Rasulullah, wa ana min ahlik, apakah aku termasuk keluargamu? Kemudian Rasul SAW mengatakan, wa anta min ahli,
dan kamu termasuk keluargaku. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabari. Namun hadis ini dari riwayatnya Imam At-Tabari terdapat di situ rawi yang lemah. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari jalur yang lain sahih tanpa ada tambahan perkataan siapa? Wasilah tadi. Jadi itu hanya khusus pada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan matan hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya sesuai dengan anggapan prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya dia berprasangka sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwasannya kita dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lah husnudzon kepada Allah itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam keadaan sakit misalnya, husnudzon kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan ujian dan cobaan tersebut. Ketika kesulitan ekonomi, kita husnudzon kepada Allah, kita tetap berusaha dan husnudzon kalau Allah akan memberikan keluasan rezeki. Ketika seseorang membujang lama belum ketemu jodohnya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha husnudzon kalau Allah akan mendatangkan jodoh yang soleh ataupun yang solihah. Husnudzon penting nih. Ketika seseorang buka usaha, husnudzon kepada Allah SWT, yakin betul insya Allah Allah akan melancarkan usahanya dan berkahi usahanya. Ketika seseorang sudah mengikuti tes dan sebagainya misalnya, entah tes PNS, entah tes apa di pekerjaan dan sebagainya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan bagi dia. Nah, ternyata qadar Allah enggak lulus, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan yang terbaik, kerjaan yang terbaik. Husnudzon niki penting. Dan Allah itu sesuai dengan dzon prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Nah, kemudian apa keutamaan daripada husnudzon? Pertama niku kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu sesuai dengan dzon prasangka kita. Kalau berprasangka baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnudzon ini merupakan ibadah hati. Ibadah hati. Kalau seseorang husnudzon kepada Allah SWT dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi misalnya, maka dia mendapatkan pahala karena dia melakukan ibadah hati. Kemudian ibadah hati ini, husnudzon ini dipengaruhi dengan kadar keimanan yang ada dalam hati seseorang. Kalau kadar keimanan dalam hati seseorang itu kuat, maka husnudzonnya kepada Allah itu luar biasa, kuat juga. Tapi kalau kadar keimanannya seseorang itu lemah, maka husnudzonnya kepada Allah juga lemah. Apalagi orang-orang misalnya ketika dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini untuk berhusnudzon kepada Allah itu lemah biasanya. Karena dirinya merasa berdosa, merasa
ya, kurang memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan untuk husnudzon kepada Allah ini biasanya melemah. Oleh karena itu, ketika kita ingin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya husnudzon ini kuat, ibadah hati ini kuat, maka dipupuk terlebih dahulu keimanannya dengan melakukan amal soleh. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita berikan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Dengan seperti itu seseorang akan tenang hatinya, husnudzonnya kuat kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang taat kepadanya, tidak mungkin. Allah SWT tidak akan meninggalkan hambanya yang bertakwa, tidak mungkin. Makanya orang yang bertakwa itu orang yang paling tenang. Kenging nopo? Keranten husnudzone kepada Allah itu luar biasa. Dan ketenangan hati seseorang niku dikarenakan adanya husnudzon kepada Allah. Dan hati yang tidak tenang itu biasanya sumbernya dari keraguan, syak dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang luar biasa itu ditimbulkan karena lemah iman juga. Terkadang niku wonten tiyang niku mikirin niku terlalu jauh. Nggih. Mikirno anake, wong anake niku lho Cik sekolah SMA. Ngoten niku mikire lho, engko anakku ya apa engko nek rabi mari ngono ketemu arek lanang sing dolimi bojone dan sebagainya. Lah engko nek dicerai terus mari ngono anakku rondo terus piye? Wow pikirannya. Kalau anaknya laki-laki ingin kok kerja piye, kerjane ning ngopo dan sebagainya, jauh sekali. Engko nek duwe anak terus piye, terus gini dan sebagainya. Padahal anaknya masih sekolah. Mikirnya sudah negatif duluan. Niki suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hendaknya seseorang niku husnudzon pada Allah. Biasanya kalau sudah pikirannya kayak gitu negatif duluan, nggih, maka di sini Allah sesuai dengan apa yang dia sangka. Oleh karenanya, temriki hendaknya seseorang itu berhusnudzon kepada Allah. Berangkatnya saking nopo husnudzon itu bisa kuat itu dari melakukan amal soleh, melaksanakan kewajiban-kewajiban, mentaati Allah, sholat gangsal wedal dilampahi, kewajiban-kewajiban dilampahi, nopo ingkang dilarang kalian Allah ditinggalaken. Niku tiyang niku mantep atine, husnudzone kuat tenggene Allah. Lah nek kewajibane mboten dilampahi, kadang nggih salat gangsal wedang kadal bolong-bolong, niku dikeken husnudzon ngene Allah taala niku sulit. Husnudzone niku nggih titik. Kurang mantep husnudzone ngene Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten tiyang ingkang napa putus asa, suudzon tenggene Allah. Wis ta aku wis gak usah ngelakoni apa, sing penting engko wis terserah aku oleh bagian titik akeh wis terserah nduk akhirat engko. Loh, temriki sampun seperti itu. Terkadang seseorang kurang semangat dalam ibadah ataupun meninggalkan kewajiban-kewajiban itu terkadang mulanya niku saking suudzon ten gene Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oh ala aku wis kaya ngene wis gak mungkin lah nek aku dosaku diampuni ambek Allah taala. Ya wis lah. Nah, sekalian basah sekalian. Nah niki pun husnu suudzon niku pun tengene Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala niku mengampuni dosa orang yang bertaubat kepadanya. Nah niki dados husnudzon niki termasuk ibadah hati, dan ibadah hati tersebut dipengaruhi kalian kuat dan tidaknya iman seseorang. Semakin kuat imannya, semakin kuat husnudzonnya tengene Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan suudzon, seseorang selamat dari keburukan-keburukan. Keranten husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seseorang itu suudzon, maka dia akan ditimpa keburukan-keburukan sesuai dengan prasangkanya niku wau. Nate Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau pernah mengunjungi salah seorang Arab Badui yang sedang sakit. Sakit nopo? Sakit humma, panas, demam, panas dingin. Kemudian Kanjeng Nabi bejo ten kene tiyang niku wau. La ba'sa 'alaika tahurun insyaallah, ndak apa-apa. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah membersihkan dosa-dosamu. Tahur, dibersihkan dosa-dosamu oleh Allah SWT. Tapi ternyata orang Arab Badui ini dia mengatakan, bal hiya humma tafur. Jawabannya kepada Rasulullah, akan tetapi ini adalah penyakit demam yang membakar orang yang sudah tua. Bilangnya begitu kepada Rasulullah SAW. Membakar orang yang sudah tua. Kaima tuziruhu al-kubur, katanya gitu, dan mengantarkannya ke alam kubur. Subhanallah. Jadi ternyata ada prasangka yang tidak baik, berpikir negatif. Lah mriki sedanten niku wau saran anjuran kepada kita untuk berpikir positif. Niki pikirannya negatif pun. Jadi ketika ditimpa musibah berupa sakit panas, dikunjungi kalian Kanjeng Nabi, sudah dihibur kalian Kanjeng Nabi, didoakan, hendaknya dia husnudzon dengan kata-kata Rasulullah itu. Harusnya la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, insyaallah ini sebagai penebus dosamu. Hendaknya dia husnudzon, oh iya masya Allah, berharap kepada Allah, roja husnudzon kepada Allah agar dosa-dosanya dihapus dengan sakitnya itu. Tapi ternyata tidak, malah suudzon. Ngomongin apa? Bejone sakit panas iki bakar orang tua, wis. Ini yang mengantarkan ke kuburan kayak gini nih. Nah, gremeng. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW bejone apa? Fana'am idan. Jadi iya sudah seperti yang kamu anggap. Betul. Kemudian setelah ditinggal sama Rasulullah SAW pulang, kemudian tidak lama dia meninggal dunia. Nah, temriki kalau kita lihat, hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting di samping niku ibadah hati, niku kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di sana ada keadaan-keadaan yang sangat memerlukan husnudzon dari seseorang. Banyak keadaan-keadaan yang di sana menuntut kita itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keadaan-keadaan tersebut? Di antaranya di saat seseorang itu dalam keadaan menjelang ajalnya, sudah sakit parah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, maka di sini dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah bahwasannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, dan hendaknya berprasangka baik ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berprasangka buruk. Senang, hendaknya dia senang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah, menghadirkan seperti itu di saat orang dalam keadaan sakaratul maut, niku sulit kalau orang ini tidak betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dalam masa hidupnya itu betul-betul dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat seperti itu untuk menghadirkan itu itu mudah biidznillah azza wajal. Namun perlu niku nggih
perlu dimujahadah. Kados belajar malam ini tentang husnudzon berarti nggih dititeni di waktu nanti ketika ajal sudah dekat, hendaknya husnudzon kepada Allah jangan sampai dilupakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam keadaan seperti itu, husnudzon bagaimana? Tobati, semua dosa ditobati. Kemudian husnudzon kepada Allah SWT, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Udah. Temriku. Nah, temriki wonten hadis ingkang diriwayatkan Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum meninggal dunia, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, itu Rasulullah berpesan kepada para sahabat. Subhanallah. Jadi di sini Rasulullah ajalnya sudah dekat, berpesan kepada sahabat. Berarti di sini Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan? Husnudzon kepada Allah, kemudian beliau mengajarkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jal. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki diriwayatkan kalian Imam Muslim. Nah, sakmangke ingkang meriwayataken hadis niku wau inggih punika Wasilah Ibnul Asqa. Wasilah pun juga demikian, ketika mendapatkan hadis itu beliau juga menyampaikan kepada yang lain. Hadis tadi itu, okay. Allah SWT mengatakan, ana inda zanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaknya dia berprasangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Nah, temriki Wasilah nate mengunjungi tiang ingkang sakit parah. Sinten? Abul Aswad Al-Jurashi. Beliau menyampaikan salam. Nggih, biasa kunjungan itu kan assalamualaikum ngaten. Ketika sudah diizinkan masuk, ketemu kalian Abul Aswad Al-Jurashi. Beliau pun duduk di sampingnya Abul Aswad Al-Jurashi. Abul Aswad Al-Jurashi dalam keadaan sakit parah. Kemudian beliau berada di kanannya. Dan Wasilah Ibnul Asqa ini mengusap wajah siapa? Abul Aswad. Nah, diusap sama beliau. Kemudian Wasilah bertanya kepada Abul Aswad, wahidatun as'aluka anha, aku punya satu pertanyaan. Qala wa ma hiya, Abul Aswad bertanya lagi, apa pertanyaanmu? Kaifa dhannuka billah, bagaimana prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Para salaf riyen, Kanjeng Nabi, para sahabat juga seperti itu. Ketika mengunjungi orang yang sakit parah, niku subhanallah, yang dipentingkan niku napa? Inggih punika memberikan saran kepada yang sakit itu untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados niki Wasilah, caranya dengan pakai bertanya. Dengan bertanya itu akhirnya tahu dia itu husnudzon napa suudzon. Kalau suudzon nggih dinasehati agar supaya husnudzon kepada Allah. Kaifa dhannuka bi rabbika, bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu? Fa'au ma'a Abul Aswad bi ra'sihi ay khasuna ay husn ay husnudzan. Beliau jawabannya begini, mantuk kemawon. Maksudnya apa? Husnudzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah SWT. Dia berharap
dosa-dosanya diampuni, amal solehnya diterima kalian Allah SWT, berharap nanti mendapatkan rahmat Allah, berharap bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon tengene Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantuk ngeten. Dados carane ngelingaken nggih macem-macem. Dengan cara bertanya niku wow. Keranten Abul Aswad ini termasuk ulama. Dados ketika menyampaikan dengan cara bertanya nih wow, sehingga langsung mengingat husnudzon tengene Allah. Mantun ngoten wasilah mengatakan absyir, bergembiralah kamu, fa inni sami'tu, baru menyampaikan hadis niki tengene Abul Aswad. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bima syaa, maka hendaknya dia berprasangka sesuai dengan keinginannya. Kalau berprasangka baik, maka Allah juga baik kepada dia. Kalau berprasangka buruk, maka Allah pun berbuat baik ataupun berbuat buruk kepada dia, atau dia akan mendapatkan keburukan-keburukan. Atau mereka Kanjeng Nabi nggih ngoten, nate mengunjungi anak muda yang sedang sakit parah. Karena sebab sakit itu dia meninggal dunia juga. Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda itu, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kamu mendapati dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, aku berharap kebaikan kepada Allah. Roja niku nggih husnudzon niku. Roja niku husnudzon, berharap rahmati Allah, berharap ampunane Allah niku husnudzon. Wa inni akhafu dhunubi, dan aku takut dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin, dua hal tersebut, roja dan khauf, husnudzon dengan khauf, tidak berkumpul pada hati seseorang fi misli hadzal mautin, pada keadaan yang seperti ini genting-gentingnya, illa a'tahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia apa yang dia harapkan, apa yang dia sangka, persangkaan yang baik. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, menyelamatkan dari apa yang dia takutkan atau khawatirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terus penting ketika di saat seseorang sudah mendekati ajalnya untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang pertama. Niki kita tunggu, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Nggih. Niku wau ingkang pertama. Kemudian yang kedua, inggih punika di waktu kesusahan. Susah niki ujian terkadang niku karena hubungan antara yang satu dengan yang lain. Sedih karena mendapatkan perilaku yang tidak enak dari saudaranya, misalnya ada permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, kesalahpahaman, miskomunikasi dan sebagainya, sulit misalnya. Maka di sini hendaknya dia kembali kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Sudah dijelaskan, sudah dia tambah bulat. Terkadang ada masalah yang seperti itu, dijelaskan, didudukkan, tidak bisa. Maka yang seperti ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesusahan ini pun sebenarnya bukan karena miskomunikasi, tidak, karena perilaku orang tersebut sehingga dia terjatuh pada suatu permasalahan yang berat, sehingga dia susah. Waktu niku 3 sahabat Kanjeng Nabi ingkang boten berangkat ikut perang Tabuk, padahal mampu untuk berangkat. Nah, saat itu Rasulullah SAW
memberi pelajaran kepada tiga sahabat ini. Tidak ngajak bicara mereka, salam pun tidak dijawab oleh Rasulullah, dan para sahabat yang lainnya pun disuruh seperti itu. Sehingga ketika ke masjid salam kepada yang lain boten dijawab. Bahkan sampai berapa hari kemudian sampai disuruh sama Rasulullah untuk menjauhi istrinya. Subhanallah. Sehingga tiga-tiganya itu betul-betul dalam keadaan berat hidupnya itu, seperti orang yang tidak dihiraukan oleh orang lain sudah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Husnudzon kepada Allah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 118. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Mereka yakin bahwasannya tidak ada tempat untuk kembali meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Kuncinya tenggene Allah Subhanahu wa taala pun, Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memberikan semuanya, yang rahmat, baik itu rahmat dari manusia, kasih sayang dari manusia, perhatian yang lain dan sebagainya. Akhirnya ketiga-tiganya husnudzon kepada Allah, betul-betul taubatnya kepada Allah betul-betul, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat surat Taubah ini, bahwasannya Allah menerima taubatnya. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan Allah menerima taubatnya tiga orang tersebut. Nah niki, dengan husnudzon kesusahan itu menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika turun ayat ini, subhanallah, para sahabat dari kejauhan itu menyambut, bahkan berteriak bahwasanya taubatmu diterima oleh Allah, taubatmu subhanallah, dirangkul, disambut luar biasa, menjadi kegembiraan tersendiri. Dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di saat kesulitan finansial. Ketika seseorang itu sulit finansialnya, hendaknya husnudzon kepada Allah dengan tetap berusaha dan optimis. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, keluasan rezeki, solusi. Nabi SAW pernah bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Kalau seseorang itu ketika ditimpa musibah, kesulitan ekonomi, kemudian dia itu meminta-minta kepada manusia, buka donasi dan sebagainya untuk dirinya sendiri, lam tusadda faqatuh, kefakirannya, kekurangannya, kesulitan ekonominya itu tidak akan terselesaikan. Niki teruskan Nabi. Berarti niku kan tiang ingkang pripun nggih? Di situ husnudzone tenggene Allah taala kirang. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah." Barang siapa yang kesulitan ekonomi, kemudian ternyata dia husnudzon kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki, baik itu cepat ataupun lambat. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun temriki husnudzon niku nggih terkadang tiyang niku sampun husnudzon kepada Allah, terkadang niku tasik diuji kali Allah. Pun husnudzon tasik diuji kali Allah. Pun saya husnudzon tapi kok nggih gorong oleh-oleh rezeki. Ternyata temriku Allah ingin menguji husnudzon iki temen apa mboten. Untuk mengetahui kejujuran husnudzonnya ini benar-benar atau tidak. Nah temriku,
Dados sedanten iki nggih butuh kesabaran, butuh nggih keuletan hati, nggih ribat betul-betul dalam husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di saat dililit hutang. Banyak hutang, nggih, kono kene nagih dan sebagainya. Temriki butuh husnudzon kali tetap usaha dan husnudzon kepada Allah. Temriki wonten hadis niki mauquf dari perbuatan seorang sahabat Nabi. Sinten? Inggih punika Zubair ibnul Awwam. Siapa beliau? Salah seorang sahabat Nabi yang termasuk mubasysyirin bil jannah, telah mendapatkan jaminan masuk surga. Beliau ini, meskipun beliau itu seorang sahabat yang mana beliau itu punya rumah banyak, punya tanah banyak, keranten pernah menjadi seorang pejabat, namun qadarullah hutangnya beliau itu juga banyak. Nah, ketika beliau sebelum mengikuti peperangan ataupun sebelum berperang, beliau sudah pesan kepada putranya inggih punika Abdullah bin Zubair. Sebelum beliau meninggal dunia, sebelum berperang, sudah wasiat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku, nah, in ajazta an syai'in min daini fasta'in alaihi maulaya. Anakku, utang-utangku banyak, nanti bayar ya, itu rumah, tanah, jual. Tapi nanti kalau kamu merasa keberatan karena saking banyaknya hutangku, maka mintalah pertolongan dengan tuanku. Nah, putranya Abdullah bin Zubair ini bertanya kepada bapaknya, fawallahi, demi Allah, ma daraitu, aku tidak tahu waktu itu, belum paham siapa tuannya beliau. Jangan-jangan punya bos, jangan-jangan punya donatur orang kaya dan sebagainya. Ma daraitu ma aroda, apa yang beliau inginkan aku tidak paham siapa tuannya beliau. Hatta qultu, sampai aku pun bertanya kepada beliau, ya abati man maulaka, wahai bapakku, siapa tuanmu itu? Jawabannya Allah. Subhanallah. Mintalah pertolongan kepada Allah kalau kamu mendapati kesulitan. Mantun ngoten Abdullah bejo, fawallahi, demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi, aku tidak mendapati kesusahan ketika membayar hutang-hutangnya bapakku, kecuali aku mengatakan kepada Allah, ya maula Zubair, wahai tuannya Zubair, pelindung Zubair, iqdi anhu dainahu, lunasi ya Allah hutangnya bapakku, fayaqdiyahu, dan sungguh Allah melunasi hutang-hutangnya. Tanahnya yang sedikit dijual niku, dipotong-potong kali Abdullah, lakune niku satu bidang niku loh laku mahal, ditawarakan begini. Dan Abdullah beliau pinter mencari kesempatan niku luar biasa, ditawarakan dengan Muawiyah, tawarakan dengan sahabat-sahabat yang kaya, saya berani sekian, saya berani sekian, rumahnya dijual. Akhirnya nopo? Subhanallah, badi kata sampai istri daripada Zubair ibnul Awwam yang ditinggal meninggal dunia ada 4. Itu satu orang itu mendapatkan harta warisan itu sekitar berapa ribu dirham niku, satu orang. Nah niki ternyata temriki ya, Zubair ibnul Awwam itu betul-betul husnudzon kepada Allah, yakin sudah kalau kamu kesulitan bayar hutangku, minta pertolongan pada Allah. Beliau betul dengan yakinnya dalam hatinya, Allah tidak akan menyanyiakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Kemudian yang kelima, di saat berdoa nggih butuh husnudzon kepada Allah. Loh, dongaku kok gak
ijabah ampun ngantos kados ngoten. Ucapan kados ngoten niku termasuk istijal. Terus Kanjeng Nabi, doanya seseorang itu diijabahi Allah Subhanahu wa taala malam yastajil, selagi dia tidak buru-buru. Istijal ini bagaimana? Aku sudah berdoa, aku sudah meminta begini dan begitu, tapi kok belum diijabahi. Padahal mboten sumerap sampun diijabahi. Mungkin ijabahnya niku mboten sesuai dengan apa sing dikarepaken, tapi Allah menyelamatkan dia dari keburukan, musibah, ataupun ditabung nanti pada hari kiamat. Nah niki, dan masih banyak lagi yang lainnya, namun temriki waktu mboten cukup untuk disampaikan ke semuanya. Saya kira niku wau itu sebagai contoh kemawon. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan husnudzon niki dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.